Alhamdulillah malam ini kita berjumpa lagi di acara Ngopi Solusi Hutang Riba. Nah malam ini kita ditemani oleh Pak Ade Sariful Alam, Sarjana Sosial, Magister Ekonomi. Beliau ini penggiat filantropi. Kita akan bahas ini masalah riba vs sedekah. Bahwa di Al-Quran memang disebutkan dua hal itu. Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah memusnahkan riba, yamhaqullahu riba. Allah memusnahkan riba. Wa yurbi sadaqah. Allah menyuburkan sedekah. Nah, yamhaqu itu memusnahkan secara perlahan-lahan sehingga tidak terasa, tahu-tahu habis. Sedangkan wa yurbi sadaqah itu menyuburkan, menambah dengan cepat, subur. Di ayat yang lain melipat gandakan kan, dari satu tangkai terdiri dari 100 butir kan, satu benih jadi satu tangkai 100 butir, ada 7 tangkai, totalnya 700 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan lebih daripada hitungan itu. Berapa ya, kita nggak bisa kira berapa yang Allah lipat gandakan. Jadi di ayat itu benar-benar ditanding tuh, sedekah melawan riba. Nah, manusia mengira dia bisa menambah harta dengan cepat dengan jalan riba. Padahal yang yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba. Musnahkannya secara perlahan-lahan tapi pasti. Nah, sedangkan sedekah, Allah suburkan sedekah. Gitu, secara cepat dan berlipat ganda. Tapi persoalan di lapangan, lebih banyak orang menggunakan jalur riba daripada jalur sedekah. Dan yang menjadi persoalan juga, bangsa kita ini kan, umat Islam di Indonesia bisa dibilang gemar bersedekah. Ada event penggalangan dana, sedekah, sedekah, sedekah. Tapi riba tetap merajalela gitu. Jadi sedekahnya banyak, ribanya juga semakin kuat. Nah, jadi perlawanan antara riba dan sedekah ini, antara teori dan faktanya, fakta yang kita lihat ya, kita lihat di lapangan, ini belum dijalankan ya oleh kita selaku pembaca Al-Quran. Nah, malam ini kita akan bahas itu. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan ya, kita doa dulu. Kita doakan kawan-kawan kita yang masih menanggung beban hutang, semoga Allah cepat lunaskan. Amin ya Allah. Kita doakan nih para penonton dari video ini, ya, yang masih banyak hutang, yang masih banyak bebannya, banyak masalahnya, Allah mudahkan, Allah selesaikan. Amin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antal ahadu as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami semua ya Allah. Ampunilah kebodohan kami ya Allah. Amin, ya Allah. Ampunilah kezaliman kami ya Allah. Zalim karena sudah makai riba, zalim kepada keluarga, zalim kepada anak istri. Ampunilah kami semua ya Allah. Ya Allah, kami ikhlas, kami ridho menerima segala cacian, makian akibat dosa riba ini ya Allah. Kami ikhlas hidup susah di dunia ini ya Allah dengan hutang-hutang yang belum selesai. Tapi jangan biarkan kami nanti di akhirat terus menderita ya Allah. Gak apa-apa di dunia ini kita susah, tapi di akhirat kita senang ya Allah. Senangkanlah kami nanti di akhirat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iya, kenal. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan semua doa-doa kita. Amin. Dan doa-doa para penonton video ini yang komen di bawah ini. Jadi tulis aja apa yang diharapkan, apa yang ingin dipanjatkan, kita saling mendoakan. Silakan ditulis di komentar doa-doa terbaik kita semua. Dan doa yang paling baik adalah doa mendoakan orang lain gitu ya. Betul. Gitu, sehingga kita pun akan didoakan lebih banyak lagi. Nah, ini kita mulai saja nih. Mulai mungkin dari beliau sudah membuat materi. Ini
narasumber yang lain daripada yang lain. Biasanya sistemnya ngobrol-ngobrol aja, gitu kan. Nah, Iya, sekarang iya. ada materi yang dipresentasikan ya, Masya Allah. Nah, siapakah beliau? Biar beliau nanti perkenalkan dirinya sendiri deh langsung, gitu ya. Baik, siap. Silakan Pak Ade Sariful Alam. Baik, sebentar saya sedikit perbaiki slide-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat ekonomi syariah ya, bisa dikatakan, atau pejuang-pejuang ekonomi syariah anti riba dimanapun berada, tentunya dalam hal ini yang terdekat saya sapa dulu Ustadz Sutrisno ya, dan juga Pak Aditya ya, yang alhamdulillah hadir bersama kita semua di sini dalam forum yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, bertempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan, yaitu di Visitrip. Ya, di Visitrip kantor umroh dan haji. Alhamdulillah, dan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala terpanjatkan karena saya bisa silaturahim, bisa mungkin berbagi atau sharing terkait dengan bagaimana memberdayakan zakat infak sedekah dalam rangka untuk melepaskan dari jeratan riba. Memang bahasannya agak-agak bisa dikatakan juga bukan berat, ya. Kalau bahasanya mungkin bisa dicari di referensi manapun lah. Tetapi mungkin nanti dalam pelaksanaannya ini barangkali akan penuh dengan tantangan. Karena tentunya kita akan berhadapan dengan entitas-entitas yang mungkin masih minim dalam hal literasi, dalam hal sosialisasi tentang bahaya riba, tentang bagaimana kita berperang terhadap riba. Sehingga kita nanti akan bisa lihat dalam paparan yang akan saya sampaikan di sini bagaimana sebuah bagaimana peran zakat ya, dalam hal ini peran lembaga-lembaga zakat terhadap pemberdayaan ekonomi ya, ekonomi umat seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam isu-isu kontemporer yang ada belakangan ini, bagaimana kita lihat potensi zakat yang begitu besarnya 327 triliun. Ini bersumber dari Puskas Basnas tahun 2020, namun realitas yang kita dapati penghimpunannya hanya sebesar 12,4 triliun di tahun 2021. Jadi ketika Puskas Basnas melakukan penelitian bahwa potensi zakat di tahun 2021 itu sebesar 327 triliun, namun nyatanya yang terjadi penghimpunan baru hanya sebesar 12,4 triliun, artinya hanya baru 3,6% dari potensi zakat tersebut. Jadi luar biasa, ceruknya masih sangat banyak sebetulnya besar, ini. Ya? Potensinya masih sangat besar. Kemudian indeks literasi tentang zakat dan keuangan syariah, khususnya tentang riba, masih relatif rendah, sebesar 49,68%. Ya, apatah lagi bicaranya tentang literasi riba ya. Bicara ekonomi syariah yang lebih luas saja masih 49,68%. Dan riba ada di dalamnya. Ya, tentang bahasan riba. Jadi masih sangat rendah. Kemudian di sisi lain kondisi masyarakat dihinggapi persoalan kebutuhan dan juga gaya hidup. Di sisi lain ada juga kemudahan berbagai platform pinjaman online yang luar biasa yang sekarang ini merebak sampai masuk ke dapur-dapur ibu-ibu rumah tangga ya, masuk ke kamar-kamar kita semua ya, dimanapun kita kemudian bisa mengklik dan lain sebagainya. Dan menurut data OJK, April 2023, warga DKI Jakarta yang terjerat pinjol itu sebesar 10,38 triliun. Masya Allah, ini besar sekali ya Ustadz Eno ya. Yeah. Jadi ini baru di Jakarta ya. Nah, OJK mencatat total utang warga lewat pinjaman online se-Indonesia pada Mei 2023 mencapai 51,48 triliun. Bahkan menurut data yang lain, ada 200 lebih ya, 200 triliun lebih bahkan nasabah pinjaman online ini ya.
yang kemudian jumlah jiwanya sebanyak 64,8 juta jiwa. Ini nggak sembarangan ini. Jadi artinya sudah sangat masif, sistemik, sistematis, dan masif, Pak. Itu perolehan zakat sama gelontor pinjol hampir sama ya nilainya. Ya, betul. Yang potensi zakat 327 triliun. Kemudian kalau para pendapatan zakatnya hanya 12,4 triliun. Kemudian yang terjerat pinjol 10,35 triliun. Ya, betul. Itu hanya di Jakarta. Yang data nasionalnya lebih kurang tadi menurut Satgas Waspada Investasi tahun 2021 itu adalah lebih dari 200 triliun dengan jumlah jiwa 64,8 juta jiwa yang terjerat pinjol. Nah, sebagian dari nasabah yang gagal bayar tersebut sudah mulai tercekik ya, tercekik dengan beratnya beban pinjol yang sangat besar ya. Kemudian bahkan ketika mereka ingin menutupi hutang pinjol lagi. Iya, beranak. Jadi bukan berbunga, beranak. Beranak. Nah, ini fenomena sebenarnya ya. Ya, Masya Allah ya. Ini nanti kita semua punya bagaimana peran kita ini. Ya, penanggung jawab kita. Ya, bicara kita ini adalah umat Islam ya. Artinya tidak hanya saya, tidak hanya Ustadz Sutrisno dan Ustadz Aditya, nanti yang kemudian kira-kira bagaimana kemudian kita punya sinergi kolaborasi untuk memecahkan masalah ini. Amin, amin. Kemudian membuat hidup mereka makin susah, bahkan sebagian warga yang putus asa melakukan bunuh diri. Nah, ini yang kemudian sudah ada tercatat 12 warga bunuh diri akibat tercekik utang pinjol. Nah, jadi kita bicara pada kesempatan ini ada 3 hal. Yang pertama, pengertian perbedaan dan pengelolaan JISWAF di Indonesia, peran JIS dalam memerangi riba, dan ikhtiar memaksimalkan peran lembaga JIS dan masjid. Nah, pengertian, kita masuk agenda 1, pengertian perbedaan dan pengelolaan JISWAF di Indonesia. Jadi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat nasional berada pada level literasi moderat dengan capaian rata-rata angka indeks nasional mencapai 66,78%. Ya, ini kajian di 32 provinsi seperti itu. Nah, kemudian di mana untuk nilai indeks literasi pada tata cara penghitungan dampak zakat objek wajib zakat, program penyaluran zakat dan literasi peraturan zakat masih masuk dalam kategori literasi yang rendah. Ini menurut Puskesbasnas tahun 2020 bisa dilihat datanya di sini. Jadi nilai literasi 66,78 ini rinciannya seperti ini. Jadi yang masih sangat sedikit literasi peraturan zakat ya, dimulai dari yang paling besar ini. Secara umum mereka tahu ya, zakat itu zakat fitrah gitu. Zakat itu adalah terkait dengan mensucikan diri, harta dan lain sebagainya, itu literasi yang umum. Tapi bicara asnaf sudah mulai berkurang ini. Ketika ditanya asnaf zakat, sama saja mungkin masuk di situ yatim gitu kan, janda itu masuk asnaf. Literasi kewajiban bayar zakat terkait dengan jumlah nisab harta zakat yang menjadi wajib zakat itu berapa, itu masih rendah. Dan seterusnya sampai ke atas itu semakin rendah. Nah, kemudian kita bicara perspektif wahyu bahwa zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah 103. Jelas di situ mandatori yang Allah berikan kepada pihak yang kemudian memiliki kewenangan dengan kalimat khudh ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu adalah dalam surat At-Taubah 103. Artinya dalam hal ini zakat itu memang harusnya diambil. Nah, sebagaimana debt collector itu menagih ya. Dipaksa. Kalau memang orang yang punya kewajiban sebagai muzaki, bisa dikatakan sebagai muzaki namanya, itu mereka tidak punya kesadaran. Tidak punya kesadaran atau tidak mau ya, atau enggan ya. Jadi artinya di era saat ini sebenarnya untuk kesadaran itu bisa ditumbuhkan ya dengan berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya ya. Tetapi dalam hal ini maka ambillah zakat di sini memang adalah otoritas sebuah lembaga yang kemudian untuk mengambil zakat dari orang-orang yang sudah punya kewajiban membayar zakat. Jadi zakat itu wajib, bukan sebuah hal yang filantropi
sifatnya kebaikan, kedermawanan. Makanya dia harus Kalau filantropi itu sukarela ya. sukarela. Jadi dalam hal ini maka ketika bicara zakat, dia itu kewajiban, dia itu bukan bicara kedermawanan, tetapi adalah kewajiban, gitu, yang memang harus ditunaikan. Jadi sifatnya harus agak dipaksa, seperti itu. Nah, kemudian dalam surat Az-Zariyat itu juga dijelaskan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Ini dalam perspektif wahyu yang kedua. Dan yang ketiga, dalam surat Al-Baqarah, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan dari apa saja yang kami keluarkan dari muka bumi untuk kamu. Oke. Kemudian dalam perspektif ekonomi Islam, nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menurunkan 37 ayat tentang zakat. Dalam konteks negara, zakat dipandang sebagai hal yang sangat penting. Bahkan zakat dapat dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal suatu negara. Ya, kalau negaranya memahami tentang dampak strategis dari zakat ini kalau dikelola secara profesional oleh negara gitu ya. Tapi dengan adanya Basnas kan berarti diambil bagian. Ya, betul, sudah menjadi bagian dari cawe-cawe negara ya, dalam hal bagaimana mengatur mengelola zakat secara lebih profesional ya melalui Basnas tadi. Itu sudah bagus. Ketika kemudian negara sudah mau mengambil bagian dalam konteks merapikan tata kelola. Nah, ini mungkin saya kira saya skip saja ya terkait dengan pengertian zakat, infak dan sedekah. Nah, perbedaan zakat, sedekah dan wakaf ya. Nah, di sini mungkin kan juga ada orang yang bertanya tentang apa sih perbedaannya. Jadi kalau bicara tentang perbedaan antara zakat, sedekah dan wakaf, itu pertama dalam konteks mustahik ya. Kalau sedekah itu semua orang. Kalau zakat ada mustahik zakatnya tadi yang tadi saya singgung terkait literasi mustahik zakat ini juga menjadi penting. Kemudian wakaf semua orang dan keluarga. Jadi bisa menerima manfaat. Kalau wakaf itu maksudnya bisa dari pihak keluarga yang menerima manfaatnya. Jadi harta warisan diwakafin, itu ahli waris berhak menerima juga ya? Bisa, betul. Kemudian dari sifat pemberiannya, sedekah itu konsumtif. Kalau zakat itu konsumtif dan sebagian bisa produktif. Nah, kalau wakaf produktif selamanya. Ya, kemudian dari sisi harta pokok, sedekah itu habis ya. Kalau zakat itu habis dan sebagian bisa produktif. Kemudian wakaf itu kekal abadi. Dari sisi hasilnya, sedekah tidak ada ya karena habis. Kalau zakat sebagian itu bisa diproduktifkan ya. Kemudian wakaf, hasil wakafnya yang kemudian bisa diambil manfaatnya. Sedekah habis-habisin. No, impun lagi gitu ya. Ya, betul. Saldonya jangan banyak-banyak ya. Iya, kita miris juga kalau dengar masjid saldonya masih banyak. Harusnya dihabisin ya. Nah, ini yang menjadi poin penting saya kira. Ya, dalam hal bagaimana kita kemudian memaksimalkan dana sedekah itu, sehingga ketika kemudian sudah nol, sirkulasi darahnya nanti masuk lagi yang baru. Masuk lagi yang baru, betul. Jadi kita mau nyumbang, masih banyak saldonya, jadi nggak jadi nyumbang. Iya. Begitu ya, habis. Betul maksudnya. Tapi kalau zakat, sebagian habis, sebagian ya produktif. Wakaf yang tidak boleh habis ya. Ya, betul. Dia harus kekal ininya pokoknya. Kemudian ya ini kita bicara potensi versus realitas tadi sudah saya singgung di awal, saya kira skip saja. Kemudian nah kita masuk ke agenda kedua, Perancis dalam memerangi riba. Oh iya, perang kan perlu amunisi. Ya. Amunisinya ya zakat, infak, sedekah ini. Betul. Jadi kita ini bicara mengenal karakter riba, saya kira sudah pernah dibahas oleh pemateri sebelumnya, bahkan sudah ada ahlinya dalam hal solusi sembuh riba. Ini Ustaz Sutrisno. Bukan saya, itu dari tim klinik riba. Oh iya, siap. Jadi paling tidak saya sedikit kemudian dalam hal ini membahas ya tentang dua ayat yang terkait dengan itu, dengan riba. Ini adalah yang pertama dalam surat Ar-Rum ayat 39, dan sesuatu riba tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak akan menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi jelas itu di dalam satu surat dibuat
Versus ya. versus. Banding ya. Ya, betul. Jadi sudah sangat jelas dalam hal ini, di samping ayat yang sangat populer yang tadi Iya. sampaikan oleh Ustadz Sutrisno, yamhaqullahu riba wa yurbi sodakot, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah 276. Nah, ini karakter riba itu adalah seperti itu, tambahan yang tanpa didasari oleh sebuah akad yang diperbolehkan ya, Diperbolehkan secara syariat. secara syariah, seperti jual beli, yaitu sudah jelas itu kan adalah akad terkait dengan jual beli ya. Kemudian misalnya mudharabah, itu pun profit and loss revenue sharing kan gitu, tidak harus kemudian bertambah saja. Iya. Disitulah aspek keadilannya di situ. Siap untung, siap rugi. Siap untung dan siap rugi. Dan disinilah kalau bicara riba itu hanya dia bicara tambahan aja, dia maunya tambah ya, maunya bertambah aja gitu. Gak peduli Kondisi Iya, nggak peduli siapapun kondisi. gitu kan. Nah, bicara kemudian JIS di Indonesia, maka hal yang perlu kita ketahui bahwa saat ini kondisinya adalah masih lemahnya kesadaran mujaki dan munfik untuk menunaikan JIS melalui institusi resmi. Jadi mungkin fenomena kemudian ketika mereka sudah membayarkan zakat infak sodako melalui saudara secara langsung. Bahkan ada juga fenomena saya pernah mengalami ketika dia sudah membayarkan istilahnya ujroh membayarkan kepada khadimatnya, pembantunya, Bantu ya. sejumlah uang, itu dianggap itu zakat saya sudah. Padahal gaji ya. Padahal itu ujroh kan Ujroh, beda iya. gitu. Nah, ini yang kemudian ya kembali lagi tadi Iya. literasi yang masih rendah ya di masyarakat, sehingga apatah lagi bicara kemudian mereka mau membayar JIS-nya melalui institusi resmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Solihin ya. Silakan Pak Sawat. Alhamdulillah. Ade. Boleh Pak ditarik aja Pak. Apa di sini Pak? Tapi nggak kelihatan kamera di sini. Apa ya? Gimana kabar nih? Alhamdulillah. Ini pas ketemu nih pegiat zakat infak sedekah nih. Panglima. Izin nih. Izin nih Pak. Lanjut aja ya. Ini presentasi sambil ngobrol. Iya, nggak mesti harus selesai. Jadi kita bisa interaktif.